untuk keadilan. Surat dakwaan register perkara PDM 100/SMN/6/2011. 1. Identitas terdakwa. Nama: Najwita binti Suandika. Tempat lahir Jakarta. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. 2. Penahanan. Terdakwa ditahan di tingkat penyidikan dan penuntutan. 3. Dakwaan. 1. Dua terdakwa pada tanggal 25 April 2011 sekitar pukul 1 dini hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2011 bertempat di Perumahan Pusat Merapi Blok 68 Kantin Sleman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Sleman melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban Muhammad Azwardi yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana kami sebutkan di atas, korban Muhammad Azwardi pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk dan menutup pintu rumah dengan keras hingga terdakwa terbangun. Bahwa kemudian setelah masuk rumah, korban dan terdakwa bertengkar sehingga menyebabkan anak mereka Kaina menangis dan terbangun menuju ruang makan ke tempat terdakwa dan korban bertengkar. Bahwa karena tidak suka mendengar Kaina menangis, kemudian korban memukul Kaina. Bahwa karena Kaina tidak berhenti menangis, maka korban mengambil vas bunga untuk dilemparkan ke arah Kaina. Bahwa ketika korban akan melemparkan vas bunga ke arah Kaina, terdakwa langsung mengambil pisau yang ada di meja makan dan menusukkannya ke arah dada kiri korban hingga mengenai jantung korban. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban jatuh tidak sadarkan diri dan beberapa lama kemudian korban meninggal dunia dengan luka robek bagian jantung sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor 120/RSPR. Bahwa berdasarkan kutipan akta nikah 38/3/2/6, terdakwa dan korban berada dalam lingkup rumah tangga sebagai suami istri. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 huruf A Junto pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Junto pasal 65 KUHP. Atau kedua, bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah kami uraikan dalam dakwaan ke-1 dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Muhammad Azwardi yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Junto pasal 65 KUHP. Dan ketiga, bahwa terdakwa bersama-sama saksi Samyasi yang diperiksa dalam persidangan dan berkas perkara terpisah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan pada tanggal 25 April 2011 sekitar pukul setengah 2 dini hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2011 bertempat di Perumahan Pusat Merapi Blok 68 Kantin Sleman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana kami uraikan pada dakwaan ke-1 dan ke-2, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Samyasi menyeret tubuh korban di dalam kamar mandi. Bahwa kemudian terdakwa mengambil pisau daging yang ada di dapur untuk memotong tubuh korban. Bahwa terdakwa dengan seorang diri memotong tubuh korban menjadi 7 bagian yang terdiri dari kepala, 2 potong tangan, 2 potong kaki, 2 potong badan. Bahwa potongan-potongan tubuh korban dimasukkan ke dalam kantong plastik sampah dengan logo Pusat Merapi dan karung gandum merek pencana merah. Bahwa sekitar pukul 4 dini hari terdakwa bersama-sama saksi Samyasi dengan menggunakan mobil milik terdakwa membawa kantong plastik berisi potongan mayat ke dalam Sungai Boyong di Dusun Ngentak dengan Zaman dan selanjutnya dibuang ke Sungai Boyong. Bahwa sekitar pukul 4 sore pada hari yang sama kantong plastik dan karung gandum yang berisikan potongan tubuh korban ditemukan oleh warga Tegampanggung dan Tujuan Yogyakarta yang sedang bergotong royong membuat tanggul penanganan dingin di bantaran Sungai Code. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 181 Junto pasal 50 ayat 1 ke 1 Junto pasal 65 KUHP. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum, Rifka Jaksa.